Makanan yang boleh dikonsumsi pasien radang sendi pas lebaran part 2. Nah, Bapak Ibu, ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi buat yang belum cek video sebelumnya, silahkan cek makan apa aja yang boleh dikonsumsi. Nah, ini versi buah-buahan, tapi sebelum itu, buat Bapak Ibu yang memang sudah ada keluhan nyeri radang sendi yang masih kambuhan sampai sekarang, boleh komen di kolom komentar, silahkan ketik saya radang sendi, Pak. Sudah berapa lama, saya mau tahu. Nah, kalau mau konsultasi sama saya, boleh pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini, supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi, dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Nah, nomor satu, buah yang boleh dikonsumsi adalah buah nanas. Pak, nastar kalau selainnya nanas boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak-banyak kalau dari nastar. Oke, kenapa nanas? Karena ini bisa membantu untuk melancarkan pencernaan. Ingat Bapak Ibu, kita habis makan yang mengandung opor, yang mengandung santan. Nah, itu untuk membantu supaya nanti tidak terjadinya peradangan inflamasi dengan apa? Dengan buah. Salah satunya adalah buah nanas. Yang kedua buah apa? Buah apel. Ada dia mengandung antioksidan, seratnya tinggi, flavonoidnya juga lumayan Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu habis makan yang banyak, yang berlemak, rendang, opor, nah itu kan pasti apa? Risiko sembelit. Yang mungkin nggak bisa buang air besar hari ini, besoknya nanti mungkin bisa. Dengan apa? Dibantu dengan yang namanya buah tinggi serat. Pak, papaya bagaimana? Boleh, seperti itu. Lalu selanjutnya pilihan karbonya bagaimana? Karbohidrat Bapak Ibu tidak jadi masalah kecuali Bapak Ibu ada riwayat diabetes, makanya harus hati-hati dengan karbohidrat. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai nasi masaknya atau mungkin pakai nasi merah atau ketupat, saya baru ingat ya, ketupat. Itu juga harus berhati-hati. Kenapa kalau ketupat dia dari kuahnya? Nah, itu kan juga kuahnya kan pasti mengandung lemak dari santan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan karbohidrat selagi Bapak Ibu tidak ada riwayat diabetes. Oke? Nah, silakan bisa cek di video sebelumnya, tapi kembali lagi, untuk mencegah terjadinya peradangan yang semakin parah, Bapak Ibu perlu perhatikan pola makan saat lebaran. Karena biasanya setelah lebaran terjadi lonjakan dari asam urat, akhirnya radang sendi semakin parah, lalu juga nyeri radang sendinya kambuhan lagi, sehingga apa? Sehingga nanti Bapak Ibu adanya tidak bisa jalan terkadang. Kenapa Pak nggak bisa jalan? Kolesterolnya naik. Oke, ada yang seperti itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah perlu kontrol dengan baik, manajemen lagi pola makannya, apa yang boleh, apa yang tidak. Lalu juga dibantu netralisir. Pakai apa? Cek video saya sebelumnya. Sudah saya bantu, sudah saya kasih tips untuk menetralisirnya. Oke, untuk mengurangi. Tapi yang paling penting, jangan lupa air putih. Karena kebanyakan kalau lebaran, yang disuguhin minuman bersoda. Itulah yang bisa menjadi pemicu kenapa Bapak Ibu adanya keluhan nyeri radang sendi. Silakan konsultasikan kembali. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau konsultasi sama saya secara lebih detail sesuai dengan kondisi masing-masing, silakan bisa konsultasi lanjutan. Pak, tapi kenapa saya sudah mengatur pola makan, juga sudah konsumsi obat dan lain sebagainya masih kambuhan? Oke, Bapak Ibu, tubuh kita tuh punya mekanisme untuk menyembuhkan. Bapak Ibu harus pahami. Oke, ada 3. Yang pertama, pola makannya diatur. Makanya kebanyakan pola makan itu banyak sekali yang nggak dilarang, ada juga yang boleh tapi jangan banyak-banyak atau dibatasi. Oke, banyak sekali pola makan. Terkadang karena nggak tahu ini boleh atau tidak. Makanya dari pola makan itu bisa jadi pemicu kenapa dia kambuhan. Atau semakin parah. Lalu yang kedua, karena pikiran yang stres. Yang ketiga, karena kurangnya gizi. Gizi itu apa Pak? Nutrisi. Dari pola makan kita ada kandungan gizinya. Kenapa nggak tercukupi? Karena kualitas makanan sekarang yang sudah berkurang. Sayur sudah menggunakan pestisida, sudah menggunakan pupuk kimia, demikian juga dengan buahnya. Makanya kita butuh sumber tambahan atau suplementasinya. Jadi kalau misalkan pola makan yakin sudah benar, Bapak Ibu sudah nggak stres, artinya kurangnya gizi. Boleh nggak dibantu dengan suplemen? Boleh, supaya tuntas tidak kambuh kembali. Tapi jangan jadikan yang utama. Kebanyakan dijadikan yang utama sebagai pengganti obat dan tidak mau mengatur pola makan. Itulah yang fatal. Saya mendampingi pasien radang sendi, memang ada 3-4 nutrisi yang saya resepi sebagai makanan tambahan supaya tuntas tidak kambuh kembali. Tapi saya tidak bahas di sini. Yang mau konsultasi lebih detail silakan bisa langsung inbox saya atau cek di profil, hubungi nomor saya. Ada program pendampingannya. Jadi bukan hanya sebatas konsumsi suplemen, tidak, tapi juga harus diatur pola makannya, juga harus diatur pola pikirnya atau gaya hidupnya. Terima kasih, silakan konsultasikan, bisa Bapak Ibu inbox atau Bapak Ibu boleh cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah.